Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, yaitu 1. Wahyu Dewi Suryani, 2. Risna Yuliani, 3. Lailatun Nisa, 4. Muhammad Zuga Kamdan, 5. Faisal Mardanu Antori Putra, 6. Septiana Eka Pratiwi, 7. Juni Efriono. Kami akan menjelaskan tentang materi pegadaian syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatun Nisa, NIM 037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana pada slide berikutnya membahas tentang sejarah pegadaian. Pegadaian pada awalnya dikenal di daerah Eropa, yaitu di negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pegadaian masuk di Indonesia pada awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad 19, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Pada awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda berusaha memonopoli dan mengambil alih usaha pegadaian, yaitu dengan menggunakan cara mengeluarkan Staatsblad nomor 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan didirikannya rumah gadai resmi pemerintah dan statusnya dirubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad nomor 226 tahun 1960. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum. Oleh karena itu, pada akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960, Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara atau PN Pegadaian. Pada tahun 1969, PN diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan atau Perjan Pegadaian. Dan akhirnya pada tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum atau Perum melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990. Ide pembentukan bank syariah muncul selain karena tuntutan idealisme, juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank syariah dan asuransi syariah. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2003 didirikanlah Pegadaian Syariah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya membahas tentang syarat pegadaian syariah. Selanjutnya, syarat pegadaian syariah. Rahin dan murtahin. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian RAN, yaitu Rahin dan Murtahin, harus mengikuti semua syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi gadai. 2. Sihat. Sihat tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa yang akan datang. RAN memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian utang sama seperti akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa yang akan datang. 3. Marhunhi atau utang. Harus berupa hak yang wajib untuk diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan untuk dimanfaatkan atau mempunyai manfaat. Jika suatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidaklah sah. Harus dikuantifikasi atau bisa dihitung jumlahnya. Jika tidak bisa diukur atau dikualifikasi, RAN tersebut tidaklah sah. 4. Al-marhun atau barang. Aturan pokok yang dijelaskan dengan mazhab Maliki tentang masalah ini adalah
bahwa gadai itu bisa dilakukan pada seluruh macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang, dan pokok modal pada salam yang berhubungan dengan tanggungan. Karena pada syarat disyaratkan tunai, yaitu kedua belah pihak saling menerima, maka tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu mempunyai 3 syarat, yaitu berupa utang karena barang nyata tidak bisa digadaikan, menjadi tetap karena sebelumnya tetap tidak bisa digadaikan, seperti halnya jika seseorang menerima gadai dengan suatu imbalan yang dipinjamnya, namun Imam Maliki membolehkan hal tersebut. Mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti halnya gadai dalam kitobah. Pada umumnya, barang yang digadaikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus harta yang mempunyai nilai atau bernilai, harus dapat diperjualbelikan, marhun harus dapat dimanfaatkan secara syariah, harus dimiliki oleh rahin, kalaupun tidak harus mendapatkan izin dari pemiliknya, harus bisa diketahui kondisi fisiknya. Yang selanjutnya, tujuan pegadaian syariah. Tujuan pokok dari pegadaian syariah yang pertama, ikut berperan dalam melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah di bidang ekonomi, serta membangun nasional pada umumnya dengan melalui penyaluran uang pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, menerapkan sistem gadai bebas bunga yang berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat dengan pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang ketiga, mencegah terjadinya praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar. Yang keempat, membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman. Setelah itu ada rukun pegadaian syariah. Yang pertama, yang menggadaikan ar-rohin adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya. Yang kedua, yang menerima gadai al-murtahin adalah orang bank atau suatu lembaga tertentu yang mendapatkan kepercayaan dari ar-rahin untuk memperoleh modal dengan menggunakan jaminan suatu barang. Yang ketiga, barang yang digadaikan al-murhun adalah barang yang dipakai rahin untuk dipakai sebagai jaminan memperoleh utang. Yang keempat, utang al-murhun bih adalah sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sikhat ijab dan qabul adalah kesepakatan yang dilakukan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Eka Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faisal. Untuk slide selanjutnya, di sini ada hak dan kewajiban pelaku gadai syariah. Yang pertama ada hak murtahin. Pemegang gadai atau murtahin mempunyai hak untuk menjual marhun jika rah ketika jatuh tempo tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang berutang. Untuk pendapatan yang diperoleh dari penjualan marhun, diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya akan dikembalikan kepada rahin. Menuntut ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan dari kerusakan atau hilangnya marhun karena kelalaian murtahin. Mendapatkan sisa penjualan dari marhun setelah dikurangi dengan biaya pelunasan marhun bih dan juga biaya lainnya. Lalu ada kewajiban murtahin. Yang pertama, bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau penurunan nilai harga marhun yang disebabkan karena kelalaian dari murtahin. Murtahin tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, ada menginformasikan kepada rahin sebelum diadakan pelelangan pada marhun. Lalu yang kedua ada hak rahin. Pemberi gadai atau rahin mempunyai hak untuk memperoleh kembali marhun setelah dilakukan pelunasan marhun bih.
menuntut ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan dari kerusakan atau hilangnya marhun karena kelalaian murtahin, mendapatkan sisa penjualan dari marhun setelah dikurangi dengan biaya pelunasan marhun fee dan juga biaya lainnya, meminta kembali marhun jika murtahin menyalahgunakan marhun. Lalu ada kewajiban rahin. Yang pertama, melunasi marhun fee yang sudah diterima dari murtahin dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan biaya lainnya yang sudah ditentukan oleh murtahin. Yang kedua, merelakan penjualan marhun jika rahin tidak bisa melunasi marhun fee dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Juni. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan produk pegadaian syariah yang pertama, RAN. Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penanganan anggunan yang bisa berupa perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa dapat dibayarkan kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan dilelang. Selanjutnya yang kedua yaitu poin ARUM. Seperti produk RAN, produk ARUM ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjamin BPKB motor atau mobil. Dengan kata lain, barang bergerak. Seperti halnya RAN, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan, sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Yang poin ketiga yaitu program amanah. Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk ARUM, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor, biasanya berjumlah minimal 20%. Poin yang keempat yaitu program produk mulia. Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Kesimpulan dari materi ini yaitu Pegadaian Syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah dengan tujuan, syarat-syarat, rukun, dan hak kewajiban pelaku gadai syariah yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.